Pernah nggak lo ngerasa hidup lo jalan di tempat? Bangun pagi, scroll medsos, sekolah atau kuliah, terus malamnya ngerasa, apa gue sebenarnya maju? Nah, lo nggak sendirian. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Kesalahan-kesalahan kecil yang Gen Z lakuin setiap hari, yang sebenarnya bisa ngerusak masa depan lo lebih cepat dari yang lo kira. Dan gue nggak ngomong teori doang. Ini fakta nyata yang sering bikin orang baru nyadar belakangan. Bayangin aja, semua effort yang lo keluarin, kerja lembur, belajar, bahkan bikin side project, bisa sia-sia kalau lo nggak sadar sama beberapa kebiasaan yang kelihatan sepele, tapi punya efek domino panjang. Dan yang paling parah, banyak dari kebiasaan ini dianggap normal atau wajar sama temen lo. Tapi sebenarnya, mereka jebakan yang bikin karir, finansial, bahkan kebebasan lo terhambat. Di video ini, gue bakal bongkar 5 kesalahan paling fatal yang Gen Z sering banget lakuin. Alasan kenapa hal ini bisa ngehancurin masa depan lo, plus gue bakal kasih insight simple yang bikin lo langsung ngerti, bahkan bisa mulai ubah cara lo mikir hari ini juga. Jadi, jangan skip, karena jawaban dari semua ini bakal bikin lo bilang, oh gitu toh, baru gue nyadar selama ini. Bayangin situasi ini. Lo lagi duduk di kamar, laptop terbuka, ngerjain tugas atau nge-scroll medsos sambil makan cemilan. Di satu sisi lo merasa produktif, tapi di sisi lain, lo nggak sadar beberapa hal kecil lagi ngerusak masa depan lo pelan-pelan. Misalnya, kebiasaan menunda-nunda, selalu fokus sama trending topik yang sebenarnya nggak penting, atau terlalu gampang ikut-ikutan keputusan orang lain tanpa pertimbangan matang. Masalahnya kebiasaan kayak gini bukan cuma bikin lo stuck sekarang, tapi efeknya bisa ketumpuk jadi masalah besar 5 atau 10 tahun ke depan. Banyak Gen Z yang baru nyadar ketika udah terlanjur kehilangan kesempatan kerja, finansial terganggu, atau mental stres karena kok gue nggak maju-maju. Nah, disinilah insight mini yang jarang dibahas. Kesalahan ini nggak selalu datang dari faktor eksternal, tapi sering dari mindset dan pola sehari-hari yang lo anggap sepele. Bahkan hal-hal yang lo anggap wajar, misal kebiasaan scroll berjam-jam atau gampang tergoda daya hidup influencer, sebenarnya punya efek domino yang bikin rencana masa depan lo terganggu. Di bagian berikutnya, gue bakal kupas dengan data dan logika kenapa 5 kesalahan ini bisa begitu fatal, termasuk breakdown langkah-langkah sederhana, tapi powerful supaya lo bisa langsung aware dan mulai ubah pola hidup dari sekarang juga. Sekarang mari kita masuk ke inti masalah. Kesalahan Gen Z itu nggak cuma mitos atau asumsi, ada data dan pola nyata yang mendukung. Pertama, menunda-nunda. Studi terbaru menunjukkan lebih dari 60% mahasiswa Gen Z mengaku sering menunda tugas penting sampai menit terakhir. Dampaknya, stres meningkat, kualitas kerja menurun, dan peluang hilang begitu saja. Kedua, terlalu fokus sama hal yang instan. Media sosial bikin lo gampang tergoda sama tren, reward instan, atau hype sementara. Lo jadi kurang sabar, dan keputusan besar yang butuh pertimbangan jangka panjang malah sering diabaikan. Bayangin aja, lo bisa kehilangan investasi waktu, energi, atau bahkan kesempatan kerja karena tergiur hal yang cuma terlihat seru di depan layar. Ketiga, ikut-ikutan tanpa analisis. Banyak Gen Z gampang termakan opini teman, influencer, atau tren pasar tanpa riset sendiri. Akibatnya, keputusan finansial, pendidikan, bahkan karir bisa salah arah. Keempat, mengabaikan literasi finansial dan skill penting. Survei menunjukkan banyak Gen Z belum ngerti soal inflasi, investasi, atau budgeting. Ini bikin mereka mudah terjebak utang atau kehilangan peluang membangun aset dari usia muda. Kelima, kurang self-reflection. Banyak yang jarang mengevaluasi tujuan hidup atau progres diri, sehingga kebiasaan buruk terus menumpuk. Sekarang bayangin kalau kelima kesalahan ini digabung, efek dominonya bisa bikin masa depan lo terasa stagnan, bahkan hancur sebelum lo sempat benar-benar memulai. Dan sebelum gue lanjut ke klimaks, gue mau tanya, dari 5 poin tadi mana yang paling relate sama lo? Tulis di komentar ya, biar kita bisa bahas lebih dalam. Karena nanti, di klimaks, gue bakal bongkar twist fakta yang bikin lo terkejut banget soal seberapa besar dampak kesalahan ini terhadap masa depan lo. Sekarang gue kasih fakta yang mungkin bakal bikin lo kaget. Bayangin ini. Hampir 70% Gen Z merasa karir atau finansial mereka nggak sesuai ekspektasi sebelum umur 25. Dan bukan karena mereka nggak pinter atau nggak kerja keras, tapi karena kebiasaan kecil yang kelihatan sepele tadi. Menunda-nunda, ikut tren tanpa analisis, fokus ke hal instan, semuanya ngerusak fondasi masa depan. Contohnya,
Ada cerita nyata seorang teman seumuran lo. Dia rajin kuliah, kerja paruh waktu, tapi setiap kali ada peluang investasi atau proyek penting, dia nunda karena merasa belum siap. 5 tahun berlalu, kesempatan itu hilang. Dan dia sekarang harus mulai dari nol lagi. Ironis kan? Padahal usianya masih muda. Tapi efek domino dari kebiasaan sepele itu bikin hidupnya stagnan. Atau analoginya gini. Bayangin lo lagi bangun menara dari kartu. Setiap kesalahan kecil, scroll medsos berjam-jam, ikut keputusan orang lain tanpa analisis, nggak belajar skill penting, ibarat angin kecil yang ngelepas satu kartu. Nggak terasa, menara lo runtuh sebelum selesai dibangun. Dan yang paling parah, banyak Gen Z nggak sadar sampai semua hilang. Makanya klimaks ini bukan cuma cerita dramatis. Setiap kebiasaan kecil sekarang punya efek nyata yang bisa nentuin hidup lo 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Jadi inti dari semua ini simpel. Masa depan lo nggak hancur karena satu kesalahan besar, tapi karena gabungan kebiasaan kecil yang salah arah. Menunda, fokus instan, ikut tren tanpa analisis, mengabaikan literasi finansial, dan kurang self-reflection. Kelima hal ini ibarat batu kecil yang menumpuk sampai akhirnya bikin jalan lo terhalang. Prinsip utama yang bisa lo ambil adalah sadar, evaluasi, dan ambil keputusan berdasarkan data, bukan emosi atau pengaruh orang lain. Lo boleh dengar saran orang, tapi akhirnya keputusan besar tetap harus dari hasil pertimbangan lo sendiri. Ini bikin lo lebih mandiri dan gak gampang tergilas situasi. Intinya, semua yang kita bahas tadi bukan cuma teori atau drama belaka. Ini adalah peta jalan supaya lo bisa mulai ubah kebiasaan dari sekarang, biar masa depan lo lebih terkontrol dan gak tergilas kebiasaan yang salah arah. Fokus sama apa yang bisa lo kontrol hari ini, dan lo bakal ngeliat perubahan besar 5 atau 10 tahun ke depan. Sekarang setelah lo ngerti apa saja kebiasaan yang bisa ngerusak masa depan, waktunya kita bahas solusi yang nyata dan gampang diterapin. Pertama, mulai evaluasi diri setiap minggu. Catat apa yang lo lakukan, mana yang produktif, mana yang cuma buang waktu. Kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus bakal ketahuan, dan lo bisa mulai ubah step by step. Kedua, fokus ke skill dan literasi finansial. Jangan cuma ikut tren, tapi investasikan waktu belajar hal-hal yang nyata manfaatnya buat masa depan. Misalnya ngerti dasar investasi, budgeting, bahkan inflasi, biar lo nggak gampang terjebak utang atau kehilangan peluang finansial. Ketiga, ambil keputusan berdasarkan analisis, bukan cuma emosi atau pengaruh orang lain. Lo boleh dengar saran orang, tapi akhirnya keputusan besar tetap harus dari hasil pertimbangan lo sendiri. Ini bikin lo lebih mandiri dan gak gampang tergilas situasi. Keempat, biasakan self-reflection. Setiap selesai proyek atau aktivitas, tanya ke diri sendiri, apakah ini benar-benar bikin gue maju atau cuma buang waktu? Kebiasaan ini bikin lo sadar, lebih fokus, dan bikin perubahan nyata terasa cepat. Dan yang terakhir, ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Lu nggak harus langsung perfect, tapi konsisten setiap hari. Kalau lu mulai sekarang, 5 tahun lagi lu bakal melihat hasil yang signifikan, bahkan sebelum teman-teman lo nyadar. Jadi intinya, masa depan lo itu hasil dari kebiasaan sehari-hari, bukan cuma keberuntungan. Menunda, fokus instan, ikut tren tanpa analisis, kurang literasi finansial, dan jarang refleksi diri, kelima hal ini terlihat kecil, tapi efeknya bisa besar banget kalau dibiarkan terus-menerus. Tapi kabar baiknya, semua bisa diubah. Mulai dari sekarang, lo bisa evaluasi diri, fokus belajar skill dan literasi finansial, ambil keputusan berdasarkan analisis, dan biasakan self-reflection. Langkah-langkah sederhana ini kalau dilakukan konsisten, bakal bikin lo punya kontrol lebih besar atas hidup sendiri. Ingat, perubahan besar nggak datang tiba-tiba, tapi dengan kebiasaan yang tepat, 5 tahun ke depan lo bisa berada di posisi yang lo impikan, lebih bebas, lebih siap finansial, dan lebih percaya diri. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan cuma ditonton doang. Tekan like, tulis komentar tentang kebiasaan mana yang paling relate sama lo, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lain yang bisa bantu lo bangun masa depan lebih baik. Mulai sekarang, jangan tunggu momen perfect. Ambil langkah kecil hari ini, karena langkah kecil itu yang bakal nentuin arah hidup lo selamanya.